Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, anggota Tahsin Al-Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekarang kita lanjut pada pertemuan yang kedua, ya. Pada pertemuan yang kedua, pada fasal yang pertama kita akan membahas tentang isti'adzah dan basmalah. Insyaallah kurang lebih 10 menit atau 15 menit ke depan. Berkata penulis di sini, isti'adzah. Hukum membaca isti'adzah adalah sunnah setiap kali hendak membaca Al-Quran. Inilah pendapat jumhur ulama. Adapun firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka dibawa kepada hukum sunnah menurut pendapat jumhur ini, sehingga seorang qari tidak berdosa dengan meninggalkan bacaan isti'adzah ini. Tapi kita nggak bahas ya tentang tinjauan fikih. Kita akan perkenalkan sekarang lafaz-lafaz isti'adzah yang bisa kita hafalkan dan sahih bisa kita amalkan, bisa kita pakai dalam pembukaan saat membaca Al-Quran. Yang pertama, di situ bisa diperhatikan ya, pada yang pertama itu yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz yang pertama. Sekarang lafaz yang kedua, situ bisa diperhatikan. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Itu lafaz yang kedua. Lafaz yang ketiga, ya. Lafaz yang ketiga, a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, agak membutuhkan nafas. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Begitu. Jadi 3 lafaz isti'adzah ini bisa kita pakai sebagai pembuka tatkala hendak membaca Al-Quran. Misalkan kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Atau pakai lafaz yang ketiga. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu ya teman-teman sekalian. 6. Berikutnya, pembahasan berikutnya adalah yakni lafadz basmalah. Lafadz basmalah. Berkata muallif, berkata penulis, basmalah yaitu membaca lafadz Bismillahirrahmanirrahim pada awal setiap surat dalam Al-Quran kecuali pada surah At-Taubah. Maka ada 3 bentuk bacaan dalam masalah ini. Apa itu maksudnya? Adalah 3 bentuk bacaan tatkala surah Al-Quran itu bertemu dengan tatkala kita membaca Al-Quran, tepatnya pada akhir surah Al-Anfal dan kita ingin membaca lanjutannya yakni surah At-Taubah, maka ada 3 cara membacanya. Nanti teman-teman bisa cek semua bahwa dalam surah At-Taubah tidak terdapat lafadz basmalah. Di setiap surah itu akan ada lafadz basmalah, namun dalam surah At-Taubah maka di sana tidak terdapat tidak terdapat lafadz basmalah. Nanti kita akan praktekkan sedikit ya, agar teman-teman semua bisa tahu bahwa ada 3 bentuk tatkala kita membaca akhir surah Al-Anfal jika hendak ingin disambung dengan surah At-Taubah. Taib. Yang pertama adalah al-qat'u. Al-qat'u yaitu waqaf pada akhir surah Al-Anfal lalu menghela nafas, yakni menarik nafas dan membaca awal surah At-Taubah setelah menghela nafas tersebut. Contohnya adalah At-Taubah, Al-Anfal ayat ke-75 itu ayat terakhir. Kita potong saja. Innallaha bikulli syai'in alim. Tarik nafas. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, begitu. Yang kedua di situ ada namanya as-saktatu, yaitu memutus suara sebentar tanpa menghela nafas. Ini bukan waqaf, cuman mengerim bacaan, tapi tidak boleh mengambil nafas. Tepatnya pada akhir surah Al-Anfal, lalu melanjutkan bacaan awal surah At-Taubah. Teman-teman bisa kiaskan dengan surah Al-Mutaffifin pada lafaz kalla bal rana. Itu enggak boleh kalla bal rana. Akan terjadi kesalahan di situ karena perbedaan waqaf dan saktah adalah di tarikan nafas itu ya. Contoh yang saktah, innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, itu namanya saktah. Yang ketiga adalah al-waslu, yaitu menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah, disambung menjadi satu ya. Maka diperhatikan di situ pada akhir surah Al-Anfal kalau kita baca lengkap innallaha bikulli syai'in alimun, ada tanwin ketemu lafaz bara'atun, ada ba di situ, maka terjadilah hukum yang namanya iklab atau qalb. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian.
Eh, Semoga apa yang kita sampaikan singkat ini bisa menambah faedah dan menambah pemahaman kita terhadap ilmu at-tajwid, dan kita menjadi lebih semangat untuk terus mempelajari ilmu tajwid ini. Bagi yang mau nanti lebih jelasnya tahsinnya seperti apa, maka bisa bergabung dengan grup tahsin kami, tahsin online Al-Bait. Semoga Allah SWT selalu memberkati kita. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.